Lalu pemirsa, apakah kunjungan Presiden Joko Widodo menjajal jalan rusak di Lampung merupakan kegagalan pemerintah provinsi setempat dan bisakah kehadiran Presiden otomatis membuat infrastruktur terutama jalan rusak di Lampung menjadi lebih baik? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Ya, Pak Agus, Presiden Jokowi akhirnya mengecek langsung jalan rusak di Lampung dan terbukti mobil Presiden melewati jalan rusak untuk merasakan sendiri kerusakan jalan yang merugikan masyarakat Lampung ini bertahun-tahun. Artinya upaya kebut perbaikan jalan di sejumlah titik yang sempat direncanakan akan dilewati Presiden itu tidak berguna untuk menutupi, Pak Agus? Ya, tidak, kerusakan sebelum tidak hanya di Lampung, misalnya di Jambi yang rusak karena truk-truk batubara. Di daerah-daerah lain juga ada, di Kalimantan, Sulawesi, banyak sekali. Nah, jadi memang kan kita harus melihat kembali bagaimana anggaran itu digulirkan. Kan anggaran disusun oleh pemerintah daerah, kemudian didiskusikan dengan DPRD, lalu keluarlah sebuah angka. Ya, angka itu yang digunakan. Pertanyaan selanjutnya, kalau angkanya katakan Rp10, dipakai nggak seluruh Rp10 itu untuk memperbaiki jalan atau membangun jalan? Pastinya tidak, pasti tinggal 70, 60. Jadi apa? Kualitasnya kan pasti terganggu. Coba kita lihat jalan itu tadi yang rusak, kiri kanannya kan tidak ada gotnya, tidak ada talang air dan sebagainya. Artinya apa? Artinya aspal itu tergenang air terus ya pasti rusak. Apalagi tanahnya waktu membuat asal menguruk misalnya itu rusak. Kemudian ketika sudah jadi jalan, truk-truk odol overload, over dimension overload yang besar-besar itu lewat situ. Itu yang nggak pasti tidak kuat. Nah, itu terus terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya Jadi di yang Anda tangkap memang ada kesengajaan proyek asal-asalan begitu ya untuk menghemat anggaran? Bukan menghemat untuk dipakai anggaran untuk dipakai yang lainnya. Jadi saya selalu mengatakan menyalahgunakan anggaran. Itu ada korupsi lah. Kalau Anda dapat anggarannya 10 perak dipakai 6, yang dipakai cuma 6 perak, yang 4 perak kemana? Itu yang harus diteliti oleh BPKP sebagai auditor untuk proyek-proyek pemerintah. Nanti BPK juga mengecek, kan begitu. Nah, harusnya Presiden dapat data-data itu dari auditornya. Benar apa enggak, kan gitu. Kalau misalnya kategorinya WTP wajar tanpa hal-hal yang lebih rinci gitu, ya tentunya WTP WTS, dan tentunya kan itu ada pertanyaan lah, ngauditnya benar atau tidak, gitu loh. Jadi kalau hasil auditnya benar dan disampaikan ke Presiden, harusnya Presiden tahu dan tidak perlu terkejut gitu ya, tidak perlu heran. Ya minimal Menteri PUPR, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan kan ada laporannya. Ya kan, kalau begitu kan tidak harus Presiden menerima, kan nanti Presiden dapat laporan dari menterinya. Kan repot kalau Presiden sampai detail itu. Nah, jadi sekali lagi apa yang dilakukan Presiden kemudian mau mengambil alih dari daerah ke pemerintah pusat, pertanyaan saya itu jalan provinsi atau jalan kabupaten atau jalan kecamatan atau jalan desa? Kan ada aturannya. Satu, kedua, kalau semua ditangani oleh PUPR, apakah anggarannya ada alokasi itu sejak awal ketika PUPR mengajukan anggaran ke DPR? Itu kan perlu dilihat. Oke, artinya dengan kehadiran Presiden ke Lampung saat ini, langkah yang harus ditelusuri adalah auditnya begitu ya, Pak Agus? Menurut saya begitu. Kenapa sampai jalan itu rusak? Belum waktunya. Kan bikin jalan kan ada waktunya sesuai standar-standar jalan yang persyaratannya sudah dibuat oleh PUPR, Dirjen Bina Marga. Sudah ada itu. Ya itu diikuti. Ketika nanti diaudit itu tidak mengikuti speknya dari sebuah jalan tingkat nasional, provinsi, atau kecamatan, ya itu harus dikasih tanda bahwa ini anggarannya kemana, ditelusuri. Nah, itu tapi yang disampaikan oleh Presiden, jika memang pemerintah daerah tidak mampu, maka akan dibantu oleh pemerintah pusat. Artinya bahwa pemerintah pusat yang akan mengerjakan proyek-proyek perbaikan jalan ini. Apa tanggapan Anda, Pak Agus? Tanggapan saya, ini kan cuma Lampung, Presiden yang datang. Daerah lain bagaimana? Jadi saya kan Jambi yang di media juga banyak itu, karena dilalui truk-truk batubara sampai akhirnya ditutup, buka, tutup lagi. Kalau seluruh daerah kan nggak bisa Presiden memberikan dispensasi hanya pada Lampung karena itu ada di viral di media sosial. Kan tentu harus semua sama. Nah, kalau semua sama, pertanyaan saya, adakah anggaran di PUPR
atau anggaran di mana, seknek kayak kementerian mana yang bisa digunakan untuk perbaikan jalan itu nasional, jalan kabupaten dan sebagainya. Jadi itu tidak mudah begitu karena ada pertanggungjawaban keuangannya kepada negara. Nah itu nanti tanyakan saja pada Pak Basuki, punya nggak anggaran itu di PUPR? Kalau punya, kalau enggak terus bagaimana? Padahal Presiden sudah janji loh, kan nggak bisa Lampung saja menurut saya, harus seluruh kabupaten atau provinsi yang memang jalannya rusak. Nanti tidak adil itu. Tidak hanya Lampung saja, tapi kan ini juga Presiden mengunjungi Lampung karena viral dulu di media sosial. Artinya apakah ini juga menyadarkan kita semua, menyadarkan publik bahwa ketika suatu kasus itu viral, maka baru mendapatkan perhatian sampai dengan Presiden pun turun tangan begitu? Ini viral karena terus diintimidasi kan menurut berita-berita. Yang karena banyak juga ini mulai awal tahun ini yang di Jambi itu, tapi nggak dikunjungin Presiden dan tidak diperbaiki. Nanti masyarakat Jambi ngiri loh. Ini kan sama-sama Indonesia, jadi menurut saya ini perlu dipikirkan bagaimana, kenapa itu terjadi. Sekali lagi membuat jalan itu ada standar-standarnya. Jalan tidak boleh rata, dia harus agak melengkung supaya air hujan turun. Sehingga ada gotnya di kiri kanan dan seterusnya, itu kan harus ada. Itu spesifikasi jalan yang sudah dibuat standarnya dengan susah payah para ahli. Nah itu ditanya ketebalan aspal juga, kepadatan saat memadati ketika itu urugan. Lalu dilaranglah truk odol itu melewati jalan yang bukan kelasnya. Gitu. Tidak sesuai standar, tapi kalau saya mengutip pernyataan dari Sekda Provinsi Lampung bahwa tiap tahun selalu dianggarkan perbaikan jalan di Lampung 600 sampai dengan 750 miliar. Dan untuk tahun ini anggarannya 750 miliar. Dan katanya bukan karena Presiden Jokowi yang berkunjung ke Lampung kemudian segera dikebut ya proyek perbaikan ala Roro Jonggrang ini. Tapi dari awal Januari katanya Pak Agus, dari awal Januari 2023 setelah APBD itu disahkan, kemudian dilelang dan proyeknya memang berjalan sejak April ini kemudian diperbaiki. Ya anggaran memang tahunan gitu. Pertanyaan saya, apa ruas jalan yang sama itu setiap tahun harus diperbaiki? Kalau itu setiap tahun diperbaiki, pasti ada masalah dengan kualitas kan. Selain kualitas juga tadi pelanggaran kendaraan yang bobotnya sangat besar melalui jalan yang standarnya tidak untuk kendaraan berat. Itu kan juga ada. Jadi kalau setiap tahun pada ruas yang sama diperbaiki, patut diduga ada sesuatu kan begitu. Disitulah gunanya ada audit. Karena ini kan proyek pemerintah, harus diaudit. Betul tidak? Siapa kontraktornya, siapa konsultannya, kan begitu. Nah, karena kalau sering rusak berarti itu memang sering akan banyak proyek kan. Tentu ada pihak-pihak yang memang menginginkan itu. Itu yang harus diteliti oleh auditor. Oke, terakhir memang harus diaudit. Kalau begitu jangan hanya Lampung saja, artinya Presiden. Memang aturannya begitu, diaudit oleh BPKP untuk proyek. Iya. Oke, Presiden harus mengusut ini begitu ya. Dan bukan hanya Lampung saja dan jangan hanya pencitraan saja begitu ya, Pak Agus. Setelah viral kemudian Presiden datang begitu. Daerah lain pun sebenarnya banyak jalan rusaknya. Sama. Itu coba diviralin, coba masyarakat memfilmkan lalu memviralkan. Nanti kita lihat apa reaksi pemerintah. Baik, terima kasih Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.